Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan walaupun dalam suasana pandemi sekarang ini. Yang kedua, kami ucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi calon siswa SMK Negeri 1 Bungelan, dan kami ucapkan selamat datang dan bergabung untuk menjadi siswa SMK Negeri 1 Bungelan. Untuk semangat, SMK Bungelan ini memiliki yel-yel yang mungkin ada yang belum tahu, maka dari itu akan kami sampaikan yelnya. Apabila diucapkan SMK, kalian menjawab bisa. Apabila diucapkan SMK Negeri 1 Bungelan, kalian jawab saya pikir, saya rasa, dan saya bisa. Mari kita coba. SMK Negeri 1 Bungelan. Terima kasih. Ternyata kalian sudah banyak yang paham atas yel-yel tersebut. Peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, ini satu lagi yang mungkin belum terbiasa. Apabila diucapkan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kalian harus menjawab siap. Dicoba lagi, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Tidak ada jeleknya apabila pada pertemuan yang pertama kali ini kita belum saling kenal, maka kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rohman. Tugas mengajar di SMK Negeri 1 Bungelan adalah mengampu mata pelajaran PPKN. Selanjutnya pada kesempatan sesi kali ini kami diberi tugas untuk menyampaikan materi berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi yang kedua adalah tata krama siswa. Untuk mempercepat waktu, kita mulai materi yang pertama. Materi yang pertama adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita semua tahu bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sebagai landasan ideal, dan Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai landasan konstitusionalnya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjaga dan menegakkan keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akhir-akhir ini negara kita banyak terjadi fenomena yang akan merongrong atau mengikis keutuhan NKRI. Ini terbukti adanya jati diri bangsa yang sudah mulai luntur. Nilai-nilai Pancasila atau ideologi Pancasila sudah mulai melemah. Kepribadian bangsa Indonesia juga sudah menjadi anomali atau banyak yang disimpangkan. Sementara kepercayaan terhadap pemimpin ini juga sudah mulai pudar. Ini banyak terjadi dalam kondisi sekarang ini. Banyak ancaman di dalam ideologi bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila yang kita kenal dengan ancaman di bidang ipolexos budhankam. Jadi berbagai lini kehidupan Pancasila ini mulai dikikis. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan tetap tegaknya Pancasila. Melihat fenomena yang terjadi, diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran itu diwujudkan dalam bentuk bela negara, adalah upaya untuk mempertahankan negara agar terhindar dari ancaman di mana kita diperlukan memiliki sikap
yang tidak kalah pentingnya, yaitu sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam kehidupan diri kita dan kehidupan masyarakat. Komitmen bangsa yang perlu kita pegang teguh sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga adalah merah putih, yang ketiga adalah keutuhan wilayah yang dikenal dengan nama dari Sabang sampai Merauke, atau yang secara astronomis adalah berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat budur timur sampai 141 derajat budur timur, dan yang terakhir adalah kebinekaan yang harus tetap kita pertahankan. Kesadaran berbangsa dan bernegara dibutuhkan sikap. Yang paling utama adalah keikhlasan bertindak demi bangsa dan negara, yang tadi adalah adanya nasionalisme dan patriotisme itu. Yang kedua adalah mempertahankan negara dari ancaman, yang tadi adalah ancaman Ipolexes Budhanka menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah keikutsertaan dalam kegiatan membela negara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi yang pertama. Karena terbatas waktu, nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat di materi yang sudah kami siapkan. Sekarang masuki materi yang kedua adalah tata krama siswa. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat ada norma yang harus dipatuhi, di mana di dalam bermain pun diperlukan adanya aturan, antara lain dengan cara pingsut dan lain sebagainya. Ini menunjukkan adanya aturan. Tata krama ini sering disebut juga sopan santun, yang menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Orang tua Anda ini sudah memberikan contoh bagaimana cara makan, cara minum, cara menyapa orang, cara berjalan pada saat ada orang, dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu kebiasaan yang harus kalian laksanakan. Dalam pergaulan hidup sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong ataupun tipe durian. Kalian sudah tahu itu tipe kedondong yang seperti apa. Berarti hanya baik luarnya, isinya tidak baik. Sementara tipe durian adalah luarnya jelek tapi dalamnya baik. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan orang lain. Nah, di sini kalian ini berasal dari berbagai sekolah, dari berbagai desa, dari berbagai kecamatan, mungkin kabupaten, bahkan provinsi. Karena kami tahu ada di antara kalian yang berasal dari luar Jawa. Nah, ini diperlukan adanya sikap yang lebih akrab lagi nantinya dengan cara saling mengenal, yaitu dengan cara berkenalan. Ada beberapa faktor atau kunci yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak baik apabila kita tidak ingin diperlakukan orang lain dengan tidak baik pula. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini yang sama, baik bentuk maupun karakter dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Di dalam tata krama ini ada bermacam-macam. Ada tata krama di dalam perkenalan tadi, ada tata krama bertamu, ada tata krama berbicara. Salah satu yang berbicara ini yang masih banyak dilupakan oleh generasi muda sekarang ini adalah, yang pertama adalah berkata harus pelihara lidah. Orang Jawa mengatakan jangan asal ngomong, atau aja waton ngomong, tapi ngomong ngasih nganggo waton. Artinya supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicara orang lain. Aja tupek istilahnya kita pada berbicara. Yang berikutnya adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, ini banyak di antara
kita kadang-kadang kurang menghargai guru. Guru tidak dihormati layaknya guru dengan menggunakan bahasa yang kasar dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tata krama di dalam berjalan. Jadi berjalan pun ada aturannya. Apabila kita berjalan dengan perempuan, maka kita harus menjaga si perempuan itu. Apabila perempuannya satu, laki-lakinya lebih dari satu, maka perempuannya di tengah. Apabila kita berjalan, ada perempuannya, kita sendirian, laki-lakinya satu, berarti kita berada di tepi lalu lintas atau tepi jalan raya untuk menghindari atau menjaga si perempuan itu. Itulah tata krama secara garis besar yang harus kita pedomani nanti di dalam kehidupan kita di sekolah, di masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bagian akhir atau penutup pada pertemuan kali ini, melalui kegiatan MPLS online ini mudah-mudahan tidak mengurangi motivasi kalian untuk tetap semangat belajar, untuk menghantarkan kesuksesan demi cita-cita kalian dan siap untuk memajukan SMK Negeri 1 Punggelan. Yang berikutnya adalah kerjakan dan kumpulkan tugas dengan baik dan maksimal. Berikutnya, di masa new normal, kami ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Akhirnya, karena terbatasnya waktu, maka sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pemahaman untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.